Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Hai, gimana minasang, guys semuanya, teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang, semoga dilancarkan proses-prosesnya, tesnya, dan pendidikannya juga lancar gitu ya. Hai, baik. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh minasang gitu ya, subscriber ataupun netizen gitu ya. Nah, yaitu ini nih, ketinggian scaffolding di Jepang gitu ya. Pada intinya kita merakit atau membongkar scaffolding di Jepang itu paling tinggi berapa meter gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dulu guys supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, kalau sudah let's go. Oke, baik Minasang. Jadi ketinggian di Jepang itu tergantung rumahnya, gitu ya. Yang pertama tergantung rumahnya, gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu hanya mengerjakan rumah saja, berarti maksimal rumah 3 lantai, 2 lantai atau 3 lantai saja itu ketinggiannya, gitu ya. Kalau berapa meternya ya seperti rumah di Indonesia saja. Kalau 2 lantai berarti ya sekitar 6 meter ataupun sampai dengan 8 meter itu kan. Sekitar segitu tingginya. Gitu ya. Kalau 2 lantai biasanya scaffoldingnya itu bisa 3 lantai gitu ya. Bisa 3 lantai, bisa 2 lantai. Jadi tergantung keadaan rumahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang kedua, misalkan perusahaan kita ya. Perusahaan kita juga mengerjakan rumah biasa dan juga rumah gedung tinggi ya. Ibaratnya mangsong gitu ya, apartemen yang gede-gede gitu ya. Nah, itu juga tergantung ketika gedung tinggi itu tinggi, misalkan 10 lantai, ya kita harus membangun scaffolding 10 lantai itu gitu. Kalau misalkan 14 lantai ya kita bikin scaffolding 14 lantai. Jadi tergantung kondisinya berapa lantai kayak gitu. Gitu ya. Nah, apakah semua perusahaan scaffolding merakit untuk gedung tinggi? Itu tidak gitu ya. Jadi tergantung perusahaannya. Misalkan perusahaan yang akan minasang itu tempat kerja, misalkan calon perusahaan minasang itu tidak mengerjakan untuk gedung tinggi, berarti aman gitu ya, berarti rumah saja gitu ya kan. Berarti kalau misalkan perusahaannya minasang itu ya mengerjakan gedung mangsong, gedung tinggi, berarti siap-siap saja mengerjakan gedung-gedung tinggi ya, seperti itu. Berapa meter ya, ada 100 meteran, minimal 100 meter gitu kan tingginya, lebih gitu ya. Kalau 14 lantai, 16 lantai ya lebih gitu ya, tinggi gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya berapa meter membangun scaffolding, merakit scaffolding di Jepang itu tergantung dengan rumahnya. Seperti itu kesimpulannya. Tak terhingga lah mulai. Kalau semakin rumahnya tinggi ya berarti semakin tinggi kita merakitnya. Gitu. Kalau cuma 1 lantai seperti rumah Indonesia kan kebanyakan 1 lantai, ya berarti cuma 1 lantai saja. Gitu. Tergantung kondisi dan pekerjaannya. Seperti itu ya, minasang sudah terjawab ya. Hmm. Oke, kalau misalkan mau nanya pada saat user atau interview, silakan kalau misalkan diizinkan, gitu ya. Apakah boleh nanya gitu ya? Scaffolding di Jepang itu berapa meter untuk perusahaan A misalkan. Oh, untuk perusahaan saya, perusahaan A itu hanya rumah saja gitu misalkan. Ya boleh seperti itu. Kok saya ngerjainnya gedung tinggi gitu ya. Gimana gitu. Nah, kalau gedung tinggi kan langsung mentalnya down gitu ya. Aduh, nggak pingin ke Jepang untuk job scaffolding kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Nah, sangat membantu dan detail sekali untuk jawabannya menurut saya. Baik, sekian, terima kasih. Hai.